Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habibaka haunan ma asa ayyakuna bagi doka yawman ma wa abgid bagi doka haunan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma. Hadis ini menjelaskan, maksud hadis ini, cintailah seorang itu dengan biasa-biasa saja. Jika berlebihan bisa membuatmu kecewa, tapi kalau tidak ingin mengecewa, maka amalkanlah kata-kata Ustadz Irwan. Jangan cari satu, tapi cari yang dari Lombok Utara satu, Lombok Barat satu, Lombok Tengah satu, Lombok Timur satu. Dan saya sudah mengamalkannya. Cinta itu tidak datang secara tiba-tiba, tapi butuh proses. Dari mata turun ke hati, dari rasa nyaman menjadi mantan. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku sudah merasakan semua kepahitan di dunia ini, tapi yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ada sebuah kisah, suatu hari santri bertanya kepada kiainya, "Wahai kiai, bagaimana sejatinya cinta itu?" Lalu si kiai menyuruh santri itu mencari bunga yang paling indah di sebuah taman. Lalu si santri mencari di sebuah taman yang dekat dengan pondoknya. Setelah lama kemudian si santri itu kembali lagi, tapi tidak membawa apa-apa. Lalu si kiai bertanya, "Mana bunga yang kau cari itu?" Lalu si santri berkata, "Maaf kiai, sebenarnya saya sudah dapat, tapi saya merasa bahwa ada bunga yang lebih indah dari itu, makanya saya mencari lagi, tapi tidak dapat. Setelah saya kembali ke tempat semula, ternyata bunga itu sudah hilang." Seperti itulah, wahai santriku, ketika ada orang yang sedang cinta padamu, kau tinggalkan dia. Jika kau kembali, ketahuilah bahwa dia sudah pergi, karena orang akan merasa betapa bernilainya dia ketika dia sudah tidak ada. Cinta yang paling kekal ialah cinta kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mungkin yang ini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Arif wafaul ahdi. Itu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, terutamanya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiang tokon lek julu mangkin dan tiang sekedar bergaya doang. Lagu tiang ajak batur-batur bermutolaah hadis yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Imam Tirmizi Haris. Hadis ke-82. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Apa artinya? Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini, apabila seorang anak, seorang penuntut ilmu tidak mendoakan orang tuanya,
fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka pada hari itu terputuslah rizkinya. Karena dengan kita mendoakan orang tua kita, maka Allah senantiasa melancarkan rezeki kita, dan surganya Allah Subhanahu wa taala dekat kepada anak seorang penuntut ilmu yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Dan ketahuilah teman-teman, orang tua kita itu ada 3. Yang pertama, yang melahirkan kita. Siapa itu? Ibu. Tanpa ibu kita tidak akan berada di dunia ini. Yang kedua, yang mengajarkan kita. Siapa itu? Guru-guru kita. Tanpa guru kita tidak berilmu, tanpa guru kita tidak akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena guru menjadi Karena itu guru itu menjadi Jadi wasilah. Guru itu menjadi wasilah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menikahkan kita. Siapa itu? Mentoa lema. Lagu nane akan Detmam Bedoy, Detmam Berari. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Wallahumma fiq wal hadi ila sabiril wasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendoa lema. Ayo, sudah. Terus, yang keempat. Betul ilma maulana. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat. Kedua kalinya tidak lupa pula kita aturkan salat berasa salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam yang jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis ke-45. Ihtarisu minan nasi bisu'i zonna. Su'izonni. Hati-hatilah terhadap seseorang, jangan sampai suuzon. Bahaya suuzon. 1. Muncul rasa takabur. 2. Tidak mempercayai orang lain. 3. Menghilangkan keberkahan kita suuzon kepada guru. Ada seorang yang bernama Sufyan As-Sauri tidak dapat melaksanakan sholat tahajud selama 5 bulan karena melakukan dosa yaitu suuzon. Sekian hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan, barakallahu fiik. Kayak lu semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barokah ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya tidak Dengar? Ya? Ya, harus besaran dikit. Kedua kalinya kita tidak lupa haturkan salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Mustaqim. Baiklah, saya akan menjelaskan hadis yang ke-81. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tamma fujurul abdi malaka ainaihi fabaka bihima mata sya'a. Artinya, kalau orang sedih pada puncak dosanya, maka dia mampu mengeluarkan air mata. Macam menangis itu ada 4. 1. Menangis karena takut. 2. Menangis karena sayang atau karena cinta pada sesuatu. 3. Menangis karena rasa rindu kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, menangis karena rasa takut. Menangis karena rasa takut. Menangis karena rasa takut ialah menangis karena kita kalau terlalu banyak berbuat dosa dan kita mengingat-ingat dosa kita saking banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah timbul rasa penyesalan dan rasa takut. 2. Menangis karena sayang atau karena cinta. Itu adalah seorang yang pergi jauh dari orang-orang yang dia sayang yang begitu lama, dan orang yang baru pulang yang sudah begitu lama meninggalkan keluarganya atau keluarga yang dekat. Yang ketiga, rindu kepada Rasulullah SAW. Ada suatu kisah, yaitu kisah Bilal bin Rabah. Pada suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya itu beliau menangis ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia pun mengungkapkan rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Yang Bilal pun berencana ingin pergi ke makam Rasulullah, ingin berziarah. Terus setibanya Bilal di kota Madinah, setibanya Bilal di makam Rasulullah SAW, di sanalah Bilal melepas semua kerinduannya kepada Rasulullah SAW. Dan Bilal pun didampingi oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah beberapa lama waktu sholat pun tiba, dan Sayyidina Abu Bakar pun menyuruh Bilal bin Rabah untuk azan, seperti ketika Rasulullah masih hidup. Dan Bilal pun beberapa kali menolak karena terus dipaksa oleh Abu Bakar dan Umar. Akhirnya beliau pun mau azan, dan pada lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal pun menangis jadi-jadinya, dan beliau pun tidak bisa mengeluarkan suaranya lagi karena rasa rindu yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Dan yang keempat, menangis karena sedih. Menangis karena sedih adalah bukan berarti menangis yang betul-betul sedih, bukan berarti kita baru diputusin atau tidak diterima. Itu bukan menangis, tapi itu membuang-buang air mata. Karena Allah menciptakan sebaik-baik rupanya manusia, jadi lupakanlah insecure, berbanyaklah bersyukur. Sekian, hanya ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum. Buanglah insecure, perbanyak bersyukur. Jangan lupa makan sayur sedak telur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ketua SPPH dipilih dulu. Dipilih. Kelas 5, kelas 4. Sabtu berarti ya. Yang mengisi besok, Pegang. yang mengisi besok lusa hari Sabtu dari kelas 5. Yang pertama Afa Aropa, yang kedua Izul Hadi Putra. Dari kelas 4
Ghazali Hakim, dan yang kedua Junaidi. Mari kita tutup. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama melapaskan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wallahul muwaffiq wa ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.